Oke, berikut setelah membahas usaha, daya, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ada 4 jenis pesawat sederhana yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Dan yang ketiga adalah katrol, yang keempat roda berporos. Ini adalah 4 jenis dari pesawat sederhana. Nah, kita lihat sebelum kita membahas tentang pesawat sederhana, adik-adik harus mengetahui beberapa istilah yang sering digunakan di dalam pesawat sederhana. Nah, yang pertama ada yang dikenal sebagai titik tumpu. Titik tumpu itu adalah titik tempat alat tersebut bertumpu. Ini adalah tuas atau pengungkit. Nah, yang kuning inilah yang disebut sebagai titik tumpu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai titik beban, yaitu titik tempat beban berada. Bebannya adalah batu ini, maka di sini namanya adalah titik bebannya. Nah, ini titik bebannya. Kemudian ada titik kuasa, yaitu titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Nah, kita memegang pengungkit ini adalah pada bagian ujung ini. Pada bagian ujung ini, maka ini disebut sebagai titik kuasa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Titik tumpu tadi di sini, ini adalah titik tumpu, saya beri lambang TT. Kemudian jarak ke titik beban, maka jarak inilah yang disebut sebagai lengan beban. Nah, ini disebut sebagai lengan beban. Nah, ini yang namanya tadi lengan beban. Kemudian ada yang disebut sebagai lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu diartikan sebagai jarak antara titik tumpu ke titik kuasa. Titik tumpu tadi di sini, ini titik tumpu dan ini adalah titik kuasa. Jarak titik tumpu ke titik kuasa disebut sebagai lengan kuasa atau sering disingkat dengan LK. Kemudian berikutnya ada beban. Beban ini yaitu berat benda. Nah, jadi berat itu beda dengan massa ya adik-adik. Bahwa di sini berat yang digunakan di dalam beberapa pesawat sederhana adalah berat. Berat itu tergantung pada besarnya gravitasi. Nah, sehingga berat benda dirumuskan W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah berat, M adalah massa, dan G adalah gravitasi. Jadi berat adalah massa dikali gravitasi. Nah, itu adalah beban atau berat yang dilambangkan dengan W. Kemudian ada F. F ini sering juga disebut dengan kuasa. Kuasa itu artinya gaya yang kita berikan, biasanya dalam satuan Newton. Nah, jadi ini beberapa istilah yang harus adik-adik ketahui di dalam pesawat sederhana. Ya, kita ulang ya. Ada yang namanya titik tumpu, di sini adalah titik beban, dan di sini adalah titik kuasa. Jarak titik tumpu ke titik beban disebut sebagai lengan beban atau LB. Jarak dari titik tumpu ke titik kuasa namanya adalah lengan kuasa atau disingkat LK. Kemudian ada berat benda dilambangkan dengan W, yaitu hasil kali dari massa kali dengan besarnya gravitasi. Dan ada F, ini adalah besarnya kuasa, yaitu gaya yang kita berikan. Nah, sekarang kita bahas beberapa pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau sering dikenal dengan istilah pengungkit. Nah, pada tuas atau pengungkit,
maka kita bisa menentukan titik keseimbangannya dengan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, W itu adalah berat beban, satuannya Newton, LB adalah lengan beban, sama dengan F adalah besarnya gaya atau kuasa, dan LK adalah panjang lengan kuasa. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam memahami materinya, itu bisa disingkat rumusnya. Jadi rumusnya itu bisa kita singkat W, walau luka berdarah, Fani lari kencang. Nah, ini bisa memudahkan adik-adik untuk mengingat rumusnya. Jadi rumus pada tuas atau pengungkit adalah walau luka berdarah, Fani lari kencang. Nah, di mana W-nya ini adalah berat benda, luka berdarah kali LB, ini adalah LB, sama dengan F kali LK. Nah, itu memudahkan adik-adik dalam mempelajari rumus tuas atau pengungkit. Oke, baik. Nah, di tuas atau pengungkit ini ada yang disebut dengan istilah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan gaya atau kuasa yang diberikan. Nah, sehingga keuntungan mekanik itu merupakan perbandingan antara usaha dan gaya atau LK per LB. Nah, jadi keuntungan mekanik W per F. Jadi semakin besar keuntungan mekaniknya, maka semakin mudah barang tersebut untuk diangkat atau dipindahkan. Nah, untuk lebih memahami tentang perhitungan pada tuas atau pengungkit, kita lihat contoh soal berikut. Besi beratnya 160 Newton. Nah, di sini ada dikatakan berat. Maka sebelum mengerjakan soal, biasakan adik-adik untuk menuliskan hal yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini ada dikatakan berat. Berat itu lambangnya adalah W, sama dengan 160 Newton. Diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasa. Lengan kuasa tadi lambangnya adalah LK. Kita tulis LK sama dengan 2,5 meter. Dan lengan bebannya 1 meter. LB sama dengan 1 meter. Nah, setelah menulis yang diketahui, kita tulis apa yang ditanyakan. Hitunglah besar kuasa. Kuasa maka yang ditanyakan adalah F. Dan keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik yang dilambangkan dengan KM. Jadi yang ditanyakan adalah F dan KM. Kemudian dari sini, nah kita jawab. Nah, langkah yang pertama, adik-adik biasakan untuk menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya tadi adalah gampang mengingatnya. Walau luka berdarah, Fani lari kencang. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Oke, sekarang kita ganti. Kerjanya harus berurutan ya, supaya lebih memudahkan kalian. Kita lihat W-nya. W adalah 160. Maka tuliskan di sini 160. Kali, tulis kali. LB, kita lihat LB 1, tulis 1. Sama dengan, tulis sama dengan F. F-nya yang ditanyakan, maka kita tulis F. Kali LK, LK-nya 2,5. Kita ganti 2,5. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, karena ditanya F, maka turunkan F-nya. F 160 dikali 1. Nah, ini kali. Kalau pindah jadi bagi. Nah, kali pindah ke sebelah kiri, maka dia jadi bagi.
per 2,5. Sekarang kita hitung 160 dikali 1 sama dengan 160. Dibagi 2,5 maka hasilnya dapat 64 Newton. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik tadi dirumuskan dengan W per F. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus keuntungan mekanik adalah LK per LB. Nah, tergantung hal yang diketahui. Karena di sini sudah diketahui W dan F-nya, maka boleh pakai gunakan W per F. W-nya masukkan berapa? 160. Per F-nya tadi didapatkan 64, masukkan 64. 160 dibagi 64, maka keuntungan mekaniknya adalah 2,5. Nah, itu untuk tuas atau pengungkit. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pengungkit. Pengungkit, kalau berdasarkan letak titik tumpunya, maka dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada pengungkit jenis pertama, yaitu apabila titik tumpunya berada di tengah, yaitu berada di antara kuasa dan beban, maka itu disebut sebagai tuas jenis pertama. Nah, yang titik tumpunya di tengah, contohnya pada jungkat-jungkit. Nih, jungkat-jungkit, titik tumpunya berada di tengah. Atau pada gunting dan pada tang. Nah, itu titik tumpunya berada di tengah. Lalu ada tuas jenis kedua, yaitu yang mana tuas jenis kedua itu yaitu apabila titik bebannya yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpuan. Nah, yang di tengah adalah titik bebannya. Contohnya pada alat pemecah kemiri, pada gerobak dorong, ataupun pada pembuka tutup botol. Nah, bebannya itu berada di tengah. Bebannya berada di tengah, maka disebut sebagai tuas jenis kedua. Yang ketiga yaitu tuas jenis ketiga, yaitu apabila gaya kuasanya ini berada di antara titik beban dan titik tumpuan. Contohnya pada pinset. Coba kita lihat pinset. Pinset itu kita taruh bebannya di sini. Dan kita megangnya pada bagian tengah. Nah, gaya yang kita berikan pada pinset ini di tengah itu sehingga tergolong ke dalam tuas jenis ketiga. Nah, titik tumpunya berada di ujung. Nah, ini adalah tuas jenis ketiga. Nah, itu pembagian jenis-jenis pengungkit kalau dilihat dari titik tumpuan, titik beban, dan titik kuasanya.